Yang suka lagu ini lambaikan tangan di atas, bro. Ya, Logista Wonosobo. Kembali sebuah lagu bareng Logista. Kembali lagi saya katakan bahwa Wonosobo itu istimewa, dan hal tersebut tidak akan lepas dari orang-orang hebat yang bisa membuat Wonosobo itu istimewa. Nah, kali ini saya bersama dengan Pak Endul. Pak Endul apa? Nama aslinya siapa, Pak? Rianto. Pak Rianto. Kok bisa dipanggil Pak Endul? Ya, itu ada sejarah, Bos. Ada sejarah. Jadi yang manjing setelah bahasa Jawanya ya malah yang itu. Itu sejak kecil atau? Ya, sejak kecil. Jadi orang Jawa itu telahan. Telahan. Itu yang manjing malah itu. Ya. Nama aslinya Carianto. Pak Rianto. Ya. Pak Rianto. Tapi familiarnya Pak Endul. Ya. Nah, beliau ini orang yang memiliki grup Logista. Satu grup di mana grup ini membawakan musik-musik dangdut dan iringan sama artis-artis ya Pak. Iya. Wah, harus bangga kita sebagai orang Wonosobo ternyata bisa loh. Dan Pak, ini sebelum ranah ke sejarah nopo kisah di balik Logista. Logista ini sudah jauh mana Pak? Ini pernah ngiringi siapa gitu? Oh, Iya. kalau pertama kali untuk artis yang kapasitasnya sudah nasional itu ya seperti Via Valen. Via Valen. Via Valen. Wah. Terus ada lagi itu yang Sotik Munata. Sotik ya. wah. Sotik Munata. Terus yang di Kebumen itu waktu malam tahun lalu siapa itu ya? Di hutan Meksol itu. Astrid Samasi. Berarti kan dengan apa ya? Dengan pernah mengiringi sekelas artis, berarti kan secara tidak langsung Logista ini nggak kalah dong dengan grup-grup yang lain, Pak. Ya, mungkin begitu Mas. Tapi ini yang namanya musik itu sebenarnya ini jujur ya, saya bisa jujur. Itu sebenarnya dibilang mudah juga mudah, sulit juga sulit. Karena apa? Musik itu ibarat masakan Mas. Ya. Artinya bagaimana orang masak itu bisa dirasakan, oh masakan ini enak. Ya. Ya masakan apapun. Dan hal ini kan chef atau koki Ya. yang meramu, meracik. Nah, kalau di musik itu pada intinya grup musik itu harus bermain kompak dalam segala hal. Artinya karena apa? Tujuan grup musik itu kan nantinya akan dipertunjukkan, dinikmati Ya. audien atau penonton. Nah, itu permainan harus dibuat sekompak mungkin. Nah, gini Pak, untuk mengiringi sekelas artis itu, kalau dari teman-teman Logista sendiri ada grogi atau memang sudah terbiasa gitu nggak sih Pak? Ada kesalahan-kesalahan gitu? Kalau soal grogi itu alhamdulillah tidak ada Mas, karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Manggung kesana kemari itu yang namanya musisi ya partnernya itu penyanyi. Ya. Nah, itu alhamdulillah saya dan rekan-rekan Logista itu sudah terbiasa. Dan kalau artis itu biasanya lagu itu sudah dipesan dulu Mas. Oh, sebelumnya udah Ya, ada. iya. Berapa lagunya inilah. Cuman kita yang belum siap dari keseluruhan lagu itu, misalnya ketika menyanyi Via Valen itu minta 7 lagu. Ya. Yang belum siap cuma 2 lagu. Ya kita waktu 2 hari mengejar untuk menggarap lagu itu. Persiapan itu ya. Sampai main pentas waktu itu di lapangan Imogiri Jogja.
Wah, sampai Jogja. Ya, itu acara promo Yamaha koleksi. Ya, lahan kita lancar mas. Wah, berarti kan termasuk ya saya sendiri nih Pak sebagai orang Wonosobo bangga. Ternyata Wonosobo itu punya apa? Ya, punya grup musik dangdut yang ternyata sudah bisa mengiringi, bahkan nggak cuma sekali duet dengan penyanyi-penyanyi artis dan sukses ya Pak ya. Iya, Wah, mantap. Ini sebenarnya Om Logista udah berapa lama nih? oh kalau Logista itu boleh dikatakan belum lama mas. Belum. Saya mendirikan Logista itu bulan April tahun 2013. Kan baru 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun. Nah, tapi dalam hal bermusik itu kan saya sudah lama mas. Usia SMP itu saya memang SMP. ya usia SMP Sekarang umurnya berapa? sekarang 48. 48. SMP udah mulai karir. Mulai saya dengan rekan-rekan di kampung sini Iya. membuat sebuah grup dangdut. Awalnya seperti itu. Iya. Tahun 1987. 87 udah mulai. Wah. Ada Panjang juga. tahun 87. Saya lahir 85. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun belum tahu apa-apa. Saya udah naik panggung mas. Wah, mantap. Berarti lama. Ya lama. Proses sampai sekarang. Nah, sampai dengan berdirinya grup saya itu di kampung itu dulu namanya Elina. Ralina. Ya, itu kalau orang sekitar ketok ya tahu lah. Cuman sekitar tahun 2008 agak apa ya kurang aktif. Nah, akhirnya sekitar 2009 vakum. Nah, saya sendiri dari tahun 95 sampai 2005 itu juga ikut grup macam-macam yang ada di Wonosobo ini. Ada di Balitober juga. Grup dangdut juga. Ya, Dangdut juga. di Leksono juga, di Garung, di Sepuran, di Lintu. Jenengan bagian apa sih Pak? Ya, saya gitar. Oh, gitar. Wah, waduh ternyata. Oh, jenengan gitar apa dan anak-anaknya juga ikut dilibatkan juga. Kalau grup lain yang terlibat anak saya itu cuma di 3 grup ya. Yang ada di Balikoper, Garung, terus di Lintu. Mas Deka itu. Ya, Ini udah lama juga ikut dilibatkan. mulai 2008 mas. 2008. Gini kan setiap orang kan punya apa ya potensi seni Ya, ataupun skill lah. Kenapa saat awalnya gitu, wah ini anak saya mampu skillnya tak diikut joinkan gitu, atau memang hanya unsur karena anak saya tak ikutan gitu. Atau karena memang dia memang mampu, sudah mampu skill. jadi begini mas, itu ada riwayatnya. Gitu. Sejak usia sekitar 7 bulan dia. 7 bulan. Ya, tempat saya kan biasa untuk latihan. Ya. Itu kalau dengar musik itu, terus setiap saya di tempat saya itu latihan harus nunggu. Artinya dia di arena latihan itu sampai selesai. Udah Kalau dibiasakan. kalau diajak pergi nangis. Nah, mulai usia TK itu sudah 5 tahun, dia senang dengan ini drum. 5 tahun udah. Ya. Jadi setiap hari, setiap pulang sekolah itu main itu drum. Ya namanya pukulannya baru senang aja kan, cuma mukul-mukul, nggak ada irama yang bagaimana itu kan belum tahu. Tapi lama-lama kan saya arahkan.
dibiasakan. Ya, mulai usia SD dia punya lagi keinginan main gendang itu. Makanya malah gendang itu Mas Jaipong. Oh, gendang Jaipong. Ya. Ya. Terus pagian. Mas saya kan untuk latihan. Kalau sudah latihan itu selesai, dia main gendang sendiri. Itu di panggung. Saya biarkan aja. Ya. Terbalah kan sendiri gitu. Terus gendang itu tekung juga. Mulai sekitar kelas 5 atau berapa itu sudah bisa memainkan gendang. Potensi yang berarti menurun kan. Itu sekitar tahun 2000 berapa ya? 2005 mungkin atau 2006 kalau nggak salah. Itu musik koplo dari Jawa Timur itu mulai. Iya, mulai. Saya sering beli kaset itu karena saya masih sebagai pelaku dangdut. Iya. Kan saya harus punya referensi lah. Grup yang dari Jawa Timur itu ada Nata, ada Parapan, itu saya pelajari. Nah, tentang anak saya juga itu tertarik dengan musisi yang main gendang double sama drum. Iya. Itu saya arahkan lagi. Kamu kalau mau main double gendang sama drum, kamu pakai ini salah satu double satu. Tak perlu saya jelaskan. Iya. Nah, itu alhamdulillah saya berhasil. Cuma itu saya teknik drum juga nggak tahu. Cuma saya suruh mempelajari aja bagaimana tekniknya pindah ke drum dari gendang, terus dari drum pindah ke gendang lagi. Itu dipelajari. Dia belajar sendiri Ya. jalan. Buat video itu kan Ya. bukan VCD lah. Oh iya. Keluarga musisi ini, keluarga Ya. musisi walaupun sekelas Wonosobo kan tetap setiap orang kan tetap Ya. sih ya punya potensi ke situ. Itu sejarahnya begitu. Anak saya seperti itu. Ya, saya sebagai orang tua cuma bisa mengarahkan. Apalagi berpotensi ya udah sekalian. Ya, kalau saya lihat kan ada potensi gitu. Dan nyatanya juga bisa sampai ngiringi artis juga bisa. Ya. Pak, ini ngomong-ngomong soal untuk logista ini, Pak. Susah nggak Pak sampai apa ya Pak? Dari berdiri terus merangkak berjalan sampai bahkan artis kelas Via Valen loh bisa menggunakan jasanya logista kan suatu hal. Kalau bagi saya itu ya hebat banget itu. Udah. Ya kalau susah itu setiap orang mendirikan atau membuat suatu grup musik itu aliran apapun Mas itu sebenarnya susah. Karena apa? Itu tidak lepas dari yang namanya karakter individu. Mensinkronkan Iya. masing-masing. Itu. Karena apa? Dua orang juga pikiran dan kemauan juga dua. Iya. Kan? Susah. Dua orang juga 5 kali. Beda lagi. Nah, itu sebisa mungkin salah satu dari personil itu kan bisa menjadi sebagai penetralisir. Ya. Ambil jalan tengah gitu. Jadi yang bisa diterima oleh semua rekan. Itu ya saya rasa cuma itu. Tapi kalau masing-masing personil egonya sendiri ya itu bubar. Berarti ya tetap musyawarah juga. Iya, musyawarah itu harus menyatukan, mensinkronkan ide bersama. Nah, biasanya garapnya ini apa aja Pak? Atau sesuai apa request dari penyanyinya atau memang sini sudah menyiapkan lagu-lagunya gitu? Oh, jadi Mau begini. pentas. Kalau itu kita bisa melihat sekarang itu lagu yang sedang booming itu apa? Yang sedang di masyarakat itu
disukai lah. yang di trending lah, yang masih trending. Tren itu apa? Kalau itu kita ngikut aja. Nah, suatu saat ada permintaan sudah siap, kan gitu. Update. Kita nggak bisa mas main musik itu sesuai selera sendiri, nggak bisa. Tuntutan ke penonton ya. Penonton itu yang namanya musik dangdut itu sebenarnya sebuah gerbang penuh resiko. Artinya gini, dangdut itu lagunya banyak, ribuan. Ya kan? Apalagi zaman sekarang juga modifikasi seperti itu. Terus kontrol sama jazz, sama Iya. reggae, sama Kita harus mengikuti, tapi tetap tidak menghilangkan karakter dangdutnya. ciri khas dangdut. Ciri khas dangdut itu saya maunya seperti itu. Nah ini Pak, nah, jenengan kan mengikuti perkembangan antara dangdut yang zaman dulu sampai sekarang dangdut koplo. Ya. Gitu. Nah ini enakan yang mana sih Pak sebenarnya? Ini ngomong enaknya apa dari jenengan loh. Nanti kita bicara ke mengikuti audiens atau penonton. Itu sebenarnya enaknya apa? Kalau soal enak mana yang dulu dengan sekarang, itu jujur saya enak yang klasik. Klasik. Tapi sehubungan dengan saya masih sebagai pelaku di era sekarang ini, otomatis saya harus bisa adaptasi, menyesuaikan dengan perkembangan musik dangdut saat ini. Dan saya juga ngikut lagu-lagu itu. Tetap enjoy. Ya sebenarnya saya sendiri malu lah main lagu seperti itu. Ya kan sebagai penikmatnya itu rata-rata seusia anak saya. Iya. Tapi ya bagaimana lagi kok saya masih jadi pelaku ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting saya anggap itu positif aja. Saya tujuannya kan baik. Saya sebagai punya grup dipanggil, tujuannya kan untuk menghibur. Itu aja. Oh iya Pak, latihannya ini setiap hari apa nih? Latihan itu nggak bisa mas tentukan hari apa, karena musisi Logista itu kan dari berbagai kecamatan. Oh gitu. Iya. Berarti nggak cuma ini aja, tapi memang Iya. itu. Oh. Jadi ada yang dari kecamatan Garung, ada yang Silomertong, terus ada yang Kalikajar. Ya sebenarnya tadinya orang sini, cuman Udah nikah domisili ke sana. domisili di Kalikajar. Yang kertik itu ya cuma saya, anak saya. Ini alat-alatnya juga udah lama Pak. Oh udah lama ini mas. Latihan pakai alat sendiri Iya. di rumah Ya, sendiri. seadanya. Yang penting yang namanya grup musik itu harus ada medianya untuk latihan. Ya, salah satunya alat. Harus ada. Kalau enggak repot. Masa mau latihan kok bisa. Kan merepotkan itu mas. Nggak bisa up to date apa ya? Iya. Jadi kalau soal latihan saya calling sama rekan-rekan Logista itu, misalnya saya tawarkan hari Jumat. Nah, hari Jumat itu saya ambil semua, yang nggak bisa siapa. Nah itu satu, misalnya ada dua atau satu orang. Terus misalnya hari apa? Hari Minggu misalnya. Kalau saya sinkron lagi, oh Minggu bisa. Nah itu jadi nggak bisa Tentukan itu maksudnya. Apalagi ada yang udah berkeluarga. Iya, keluarga dan itu tidak lupa dari yang namanya pekerjaan. Pak, apa namanya? Untuk presentasinya nih Pak. Jenengan asli orang Wonosobo. Presentasinya apa? Pentas itu di Wonosobo sama di luar banyak mana? Kalau presentasi itu untuk jam terbang itu banyak di luar kota mas. Mas, jual kota. Iya, saya juga kurang tahu mas. Ya, notabene di Wonosobo ya. Padahal kan lebih dekat. Iya. Nggak makan biaya banyak. Iya, saya juga kurang tahu. Mungkin nggak lama. Atau mungkin nggak tahu. Ya, saya nggak.
Ya semoga dengan kita ulas nanti kita sarang-sarang lah mensupport kesenian yang kita punya ini. Yang ngapain jauh-jauh kita punya, dan kita juga ternyata tarafnya juga nggak kalah dengan mereka. Dan logisa ini kan diterima, berarti di luar kota itu kan mereka diterima. Kan masih jadi pertanyaan kenapa di Wonosobo presentasinya berkurang kan berarti. Atau mungkin gengsi dan lain-lain itu kan nggak tahu. Gengsi kalau yang punya duit kan banyak, manggil kok orang sendiri. Ya mungkin seperti itu, mungkin Mas. Kurang uang mungkin. Iya, karena gengsi. Padahal kualitas juga nggak jauh beda. Ya, itu juga. Nyatanya berhasil gitu Via Valen diiringi dengan yang lain juga kayak gitu. Dan itu nggak ada komplain sama sekali. Nggak ada komplain. Ya. Alhamdulillah lancar. Artinya dapat respon bagus. Berarti bagus. Tapi terserah. Masalah penilaian bagus atau itu apa namanya? Masing-masing orang kan beda. Tapi kan saya gini. Kalau ketika kita punya kekayaan tersebut, kenapa harus nyari yang lain? Jangan kita punya. Ya, katanya ada gerakan beli produk tetangga, ya udah. Ini bukan tetangga lagi, produk kita ini punya kita Wonosobo. Ya itu kan teori. Tapi soal realisasi kan orang bisa lain. Kadang malah nggak suka ya Pak. Ya. Iri dan banyak manggil itu aja bisa bahkan dari Jawa Timur atau sama itu susahnya seperti itu. Saya sih nggak apa-apa, itu hak mereka. Dan itu nggak perlu saya pikirkan lagi Mas, nggak ada manfaatnya. Iya benar Pak. Sama sekali nggak ada manfaatnya. Makanya Soal mereka memandang logika itu bagaimana, itu relatif lah ya. Tiap orang penilaiannya beda-beda. Itu monggo, ya sudah. Saya juga bisa menilai terhadap grup-grup lain. Kita punya hak atas penilaian. Tapi Mas jadi motivasi nih Pak. Artinya gini. Kadang memang di lingkungan kita itu memang kadang kita sendiri nggak dianggap, tapi justru orang luar yang membutuhkan kita. Iya. Itu fakta itu Pak. Di lingkungan kita sendiri ya, nggak usah jauh-jauh lah, di kampung kita, di wilayah kecamatan kita itu kadang memang kayak sepele tapi ternyata di sana wah itu ternyata orang hebat. Ya, betul Mas. Itu banyak yang terjadi kayak gitu. Betul sekali. Itu tidak lepas dari yang namanya ya tadi sudah dibahas. Gengsi. Takut disaingi. Mungkin juga ada sentimen juga gitu. Iri. Itu manusiawi lah ya. Tidak apa-apa. Ya inilah dunia. Seperti ini Mas, beragam. Nah, jenengan mungkin ya sudah lebih itu makan uyah garam, uyah garam. Uyah garam. Apa ya? Gula uyah lah intinya. Kadang jenengan ya saya sendiri aja. Tapi kan jenengan mungkin juga pasti ketika kita mau beranjak apa ya ke tahap berikutnya kadang memang ada hambatan orang-orang sekitar. Iya. Jenengan juga ngalamin itu? Ya pernah. Itu tapi alhamdulillah saya bisa langsung menaikkan. Akhirnya bisa cari solusi. Sekarang yang namanya itu kan misalnya mau pentas ada salah satu yang bisa ya itu gimana itu? Nah, tadi lupa kita keluar ya cari pengganti. Kalau bisa disempatkan untuk pelatihan karena bagaimanapun meskipun sebagai pengganti itu sudah profesional tapi kan pemahaman karakter grup satu ya, karakter grup dan karakter masing-masing personel kan juga harus beradaptasi. Ya mau nggak mau harus menyesuaikan dengan grup. Ada ya bisa dari 1 atau 2 kali itu. Ya, akhirnya sudah sehati
hati lah katakan. Gini Pak, mengenai sudah apa kayak gini tuh dalam show ataupun pertunjukan itu nggak lepas dari dana. Mahal nggak sih Pak kalau pakai jasanya logista ini? Soal mahal tidak itu juga relatif juga. Tergantung nego atau iya, gimana? kalau saya sih maunya yang banyak yang tapi itu tidak lepas dari yang namanya daya beli, khususnya di Wonosobo. Ya. Itu mohon maaf sekali daya beli untuk hal itu kan masih minim. Padahal banyak sekali orang-orang di Wonosobo itu mampu. Artinya yang berduit Ya. banyak itu mampu. Tapi entah kenapa. Berarti kalau pengen coba menggunakan jasa logista langsung saja datang ke tempat Ya, langsung sini. Campur Sari belakang kantor kantor pos. pos. Sini aja. Saya nggak mau bukan lebih jauh ya silakan lah. Dan tentunya yakin silakan di YouTube ada ya Mas DKL. Oh, di YouTube banyak Mas. Maksudnya buat referensi yang kali aja wah dengan ulas kali ini mungkin wah jadi konsep punya logista kenapa nggak menggunakan ini kan mungkin saja merubah mindset teman-teman. Terus mau nyari seperti apa sih, terus silakan bedakan dengan Monata atau yang lain ya silakan gitu. Buat referensi Ya, mereka sendiri itu harus. Kalau kita gini hasilnya ketika sama terus nggak jauh beda ya ngapain yang jauh-jauh yang kita punya lebih ngirit biaya tentunya mau dekat lebih dekat. Iya lagi nih Pak nih ini kan dari segi penyanyi kan dari luar maksudnya bukan dari grup logista sendiri kan akan menyesuaikan ya. penyanyinya susah nggak menyesuaikan penyanyi dengan musik atau musiknya yang menyesuaikan benar penyanyinya atau penyanyinya harus Jadi begini, setiap mau show itu saya tawarkan kepada penyanyi yang misalnya saya pakai waktu itu mau pentas di kota A, nyanyinya 1, 2, 3, 4 misalnya. Itu saya sarankan kalau bisa ikut latihan. Itu 1 atau 2 juga ada yang bisa. Kadang semua bisa. Itu lebih enak Mas. Karena apa? Apa yang kita nah jadi sesuai nanti sama di arena panggung. Minimalisir kesalahan. Oh iya pernah nggak Pak di atas panggung terus salah gitu musiknya pernah? Itu pernah. Terus gimana gitu untuk Tapi menutup hal kalau tersebut? ada kesalahan itu kan, nah ini termasuk sesuatu yang kalau boleh dikatakan memalukan. Ya. Itu bagi yang sudah tahu untuk mengantisipasi itu, karena itu harus jalan terus. Nah nanti kita konfirmasi ini masuknya nanti di mana. Itu pernah Mas. Saya kira Bapak pun pernah, bukan hanya logista. Itu semua grup pernah mengalami. Saya yakin. Tapi tinggal bagaimana mengantisipasi hal itu. Jadi yang namanya musik itu nggak boleh kalau ada salah berhenti. Rencana itu itu memalukan. Tapi kalau tetap berjalan kita harus bagaimana cara menyiasati. Nah itu kan hanya ada yang satu komando. Misalnya saya ngomong sama musik ini nanti masuknya di ini. Itu kan kembali normal. Pokoknya udah sebelumnya juga udah siap mengatasi hal tersebut gitu. Iya. Masih ya kan misalnya udah show ya. Ya itu karena kesulitannya biasanya penyanyi itu dalam menyajikan dia penyanyi itu kadang urutannya kadang
Iya. Nah, itu. Iya. Otomatis kalau dalam bahasa Jawa yang ngomong itu ya musisinya. Saya mau kemana ini? Nah, itu mas juga usah bingung kok tuh lihat sana kemari bukan sebenarnya wajar diatasi nanti satu komando. Itu yang kadang apa ya, kita para generasi yang suka seni ini harus belajar banyak nih yang apa tentang hal kayak gini, mengatasi kesalahan ketika di atas panggung, karena semuanya apapun bisa terjadi ya Pak ya. Bisa jadi, dan itu sesuatu yang nggak pernah dipikirkan oleh grup-grup ini. Karena apa? Berlatihan seperti ini ya, besok ya seperti ini. Tapi kenyataan yang terjadi kan bisa lain. Iya. Iya. Nah, itu pertama faktor penyanyi. Kesulitannya kalau menyanyi dari luar kota yang belum pernah ikut Kesusahan. Tapi kalau sekarang alhamdulillah ya dengan adanya lewat media-media YouTube misalnya itu kita bisa sinkronkan. Misalnya lagu ini harapannya yang seperti ini, kita kasih calling aja sama penyanyi. lebih mudah ya. Oh ya siap. Nah, itu ya lancar sama. Jadi semua itu butuh proses dan pengalaman itu macam-macam. Paling jauh show di mana Pak? Logista. Ya. Ya kemarin di Jogja, terus di Cilacap. Sudah satu kali. Ya lumayan ya. Sekelas Wonosobo itu Ya, udah. sebenarnya ya grup di Wonosobo ini banyak mas. Sebenarnya grup lain itu banyak, bukan hanya Logista. Ya. Tapi cuman mungkin ya saat ini kalau Logista memang yang muncul di luar kota dan sampai punya angkutan banyak di Sampai partner sama artis juga. Nah itu tidak lepas dari yang namanya riwayat mas. Sebenarnya saya main di luar kota itu sudah lama. Saya pribadi grup yang ada di kampung saya ini juga itu 95 udah di luar kota ya mas. Meskipun dekat Ya. di Banjarnegara, di Temanggung. Dangdut juga ya. Dangdut. Wah. Berarti ya Ya, wis mantep cara kaget. itu kan tidak lepas dari yang namanya relasi. Iya. Hubungan. Ya sampai sesama mana sih hubungan kita dengan sesama rekan musisi atau orang-orang yang sering menggelar apa itu pertunjukan. IO lah istilahnya. Iya, Zaman iya. sekarang itu organisasi itu. Saya sudah lama kenal orang seperti itu. Udah lama juga di dunia itu ya Pak. Ya. Nah, jadi yang paling berjasa terhadap Logista ini bisa diterima di luar kota ini. Kalau ini saya berterima kasih sekali memang dengan yang namanya Pak Sulistyo itu orang Soweto, Pak Sulistyo pertama kali itu, yang kedua Pak Sabar Ali itu dari Sebulan, yang ketiga Pak Yoyo dari Surat. Jadi saya sampai saat Surat ini, Temanggung. ya, ini sampai saat ini kan Logista ikut Pak di Bandung di Dian Haria itu pasar malam Ya. itu alhamdulillah dari Wonosobo cuma Logista. Banyak nggak ada kalau Temanggung, Magelang, Semarang itu Logista ikut di pagi dan itu. Mantap Pak. Walaupun susah tetap ya Pak ya untuk merangkak sampai sekarang ini kan Itu tetap perjalanannya mudah. seperti itu. Jadi semua itu butuh proses mas. Oh iya, apa teman-teman nih katanya selain Logista juga apa jenengan main juga di Gus Plus dan Oh ya itu sama Pak Ramlan itu ya itu kemarin. juga itu udah lama. Udah lama juga itu sama Pak Ramlan sejak kapan? Tahun 94 kan. Wah, iya.
Itu istilahnya kalau dalam bahasa Jawanya itu tunggu menangi tutup. Saya dulu ini main musik Gus Besan, tapi kan belum ada karakter vokal yang mirip. Terus saya kan pernah mencari pakaian. Oh gitu ya. Kok sedang ini dalam kaset kita itu. Terus saya komunikasi dengan tanya, kamu Gus Plus ya, terus ngomong-ngomong, saya katakan sekali-kali latihan di tempat saya. Nah itu awalnya seperti itu. Ternyata itu sinkron. Kan saat itu kan berarti kan dia sebelumnya kan sempat jadi penari Lengger Lanang juga. Oh iya, itu saya Menang itu pernah dengar, tapi enggak. Saya itu masih mungkin belum sekolah ya. Ketika Pak Rahman itu jadi Lengger istilahnya, saya masih kecil mungkin. Berarti udah lama sama beliau. Sampai sekarang juga Gus-Gusnya jalan. Masih jalan. Kemarin itu juga baru lagi. Ya Gus-Gusan ya dangdutan. Iya, dangdut. Saya juga punya komunitas anak-anak rock juga. Oh iya. Iya, dia juga sering pentas. Wah. Dalam event-event tertentu lah kalau rock itu kan. Ya. Atau buka apa kursus gitu? Waduh. Atau tempat latihan gitu Ayo, kan? nanti Saya ini Mas Dika drum bisa gitu. mungkin waktu datang itu bisa Mas. Ya kan tetap gini loh Pak. Kalau saya nih generasi saya kendalanya kan dulu ketika belajar gitar otodidak. Ini cuma tanya secara privat dengan keberhasilan jenengan sampai saat ini kan kenapa nggak sekalian mendidik generasi disalurkan ke teman-teman yang lain yang pingin belajar gitu. Ya mungkin itu nanti untuk ke depan Mas. Ke depan. Kalau saat ini saya masih berkonsentrasi terhadap progres saya. Jadi bisa nggak Pak untuk teman main kesini pengen latihan? Bisa, silakan. Saya Terbuka itu betul. Apa? Dong anak-anak saya sering bawa temannya dari sekolah latihan di sini. Apa? Daripada latihan nggak ada gurunya, Wah. sebenarnya nggak ada yang mengarahkan, Nah, gitu. tidak Ada mengarahkan. yang mengarahkan kan bisa, cuman kan nggak tepat sasaran. Beda dengan ada yang mengarahkan, ada supirnya. Ya, itu masih pentingnya. Iya. Bisa terarah terus nanti hasilnya bisa enak untuk didengar. Iya. Kurangnya apa? Ini kan pasti ya. Jadi teman-teman bisa nih kalau main kesini rumah. Dan kalau punya grup mau main ke sini juga. Siap. Saya Ya. saudara. Nek selo ya kesini yuk. Ada main nganunya Mas Dika apa nyong gawe lagu yo teko dibidakno ngono ya. Dan tak iseng-iseng. Sudah punya berapa lagu? Ya iseng ya nek 10 ya iseng-iseng lagu apa itu tak ganti lirik terus gitar tempat rekam tak gawe gitu. Ya tak iseng-iseng lagu itu Pak. Nanti bisa malah misalnya Anda punya lagu, mungkin saya mampu untuk membuat Wah. aransemen atau bagaimana. Siap Pak. Ya kolaborasi lagi. Iya. Bisa iseng-iseng sih Pak. Agak ngopo ya pikiran kosong ya kok. Ya. Serang-serang. Bagus itu Mas. Kadang malah ya yo apa ini orang sing ngiringi teko aku nyanyi ngambil cover lagu itu di YouTube kok tempak ke ini video saya. Sudah punya lagu. Tapi kan cuma baru lagu kan belum ada apa-apanya. Oh iya. Tanpa ada iringan itu kan kalau nyanyi tunggal masa mau di Iya. Ya saya iseng aja Pak ngisi kekosongan. ya nggak apa-apa. Ini Pak ya ke depan pas latihan atau pas pentas itu kita bisa dong Pak untuk join apa ikut merekam lah, mendokumentasikan. Bisa. Wah. Jadi teman-teman kalau nanti pengen tahu nih proses latihannya gimana gitu, mensinkronkan antara satu pemain dengan yang lain sampai ke pentasannya nanti tunggu aja video nih. Ya Pak. Soal latihan itu kan seperti itu teknis ya Mas. Iya. Teknis. Di balik layar kan. Ya, jadi kalau
awal dari latihan itu sudah tertata, itu kan insya Allah nanti di show itu pun kita sudah lancar hasilnya, sudah pede lah, belum ada. Itu makanya dalam suatu grup itu harus ada salah satu leader, artinya yang bisa mengkondisikan terhadap rekan-rekan musisi, penetralisir itu tadi. Karena apa? Grup itu kan tim, Mas. Tim. Ya. Sekarang kita beralih terhadap tim olahraga sepak bola. Ya. Ibaratnya pemain bintang semua. Tapi mengapa masih membutuhkan pelatih? Ya. Iya. Itu karena tidak lepas dari namanya strategi. Nah, ibaratnya di musik juga seperti itu. Punya peran masing-masing. Kayak ada striker, ada gelandang, ada back. Kamu tugasnya ini. Nah, bagaimana nanti? Ya itu yang ya memang yang agak sulit kadang. Kalau orang-orang pemula tetap sulit, Pak. Ya. Ya saya sendiri aja lah. Nah, grup band bubar, bubar. Mergane ya itu kadang susah menyatukan. Masing-masing biasanya masih ego. Iya. Tetap harus ada penetralisir. Iya, harus ada pemimpinnya. Nah, ya udah cukup sekian, Pak. Nanti untuk video selanjutnya nih sama Logista apa ya, sesinya saya pengen back on the stage. Maksudnya di balik layar ketika latihan dan apa, nanti saya coba ketika pas latihan kemas videonya semampu saya. Ya, siap, nanti saya konfirmasi. Siap. Ada. Ini mau latihan. Kalau ada waktu kesini. Siap. Wah. Jadi kalau teman-teman penasaran nih bagaimana proses latihannya Logista, Lucu atau tidak? hingga sampai dipertunjukkan, nanti bisa simak. Dan jangan lupa, ini video saya atau ulasan saya ini hanya sebagai rekam jejak, dan saya berharap nantinya bermanfaat untuk teman-teman serta generasi yang mendatang. Jadi saya ingin ada unsur edukasi ya, dan menyampaikan informasi sama teman-teman, dan semoga bermanfaat. Tentunya buat semangat para generasi penggerak seni. Soalnya masa depan seni kan tergantung generasinya. Harus semangat. Harus semangat. Ya. Jangan memikirkan yang lain dulu, terutama uang itu jangan. Karena yang sudah tingkat nasional pun dunia berproses, Mas. Ya. Dan itu nggak cepat. Bahkan menjadi pemain yang sudah katakanlah tingkat nasional seperti misalnya, bahkan juga dunia nggak ada yang nggak punya kita. Itu macam-macam riwayatnya. Dan tetap semangat ya, Pak. Tapi ya itu generasi dengan semangat kemauan. Terima kasih, Pak. Ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus ikuti AF Studio 23 dan komen kalau ada pertanyaan. Ya. Mampir di YouTube ke Om Logista. Di sana galerinya lebih banyak. Kalau kita di sini kan hanya mengulas bagaimana Om Logista ini seperti apa gitu. Tapi untuk apa ya, lengkapnya show silakan ke YouTube Om Logista ya, maksudnya ya Om Logista udah ada, dan di situ bakal ya Om Logista Wonosobo akunnya ya, Om Logista Wonosobo. Oke, nanti jangan lupa terus dukung, support dengan mensubscribe-nya dan komen serta share, karena ini salah satu potensi besar yang kita miliki buat orang-orang Wonosobo yang perlu kita banggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.